Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiska Dwi Aditya dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan materi etika Islam ke-6, yaitu etika sosial, bertamu, luar negeri, dan berkendara untuk memenuhi tugas etika Islam saya. Sebelumnya, langsung saja kita ke materi. Nah, langsung saja ya ke materi. Di sini ada pengertian dari etika sosial, etika bertamu, etika luar negeri, dan etika berkendara. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai etika sosial. Etika sosial adalah aturan atau norma dan tata krama yang mengatur hubungan antara makhluk hidup individu maupun masyarakat. Nah, di sini kita ditegaskan untuk melakukan etika sosial karena dalam etika itu kita mengetahui antara aturan kita berkomunikasi atau berhubungan dengan sesama makhluk hidup. Terus juga ada norma dan tata krama. Jika kita tidak tahu etika sosial, kita tidak akan tahu tata krama yang harus kita gunakan kepada orang lain. Selanjutnya, pengertian dari etika bertamu. Etika bertamu meliputi mengetuk atau mengucapkan salam terlebih dahulu, meminta izin sebelum masuk, berpakaian sopan, tidak mengintip, datang di tepat yang waktu, tidak terlalu lama, menjaga sopan santun saat di dalam rumah, dan mengucapkan salam saat pulang dari rumah. Nah, dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa ketika kita bertamu ke rumah seseorang, kita harus menerapkan tata krama yang seperti itu. Oleh karena itu, jika kita tidak melakukan seperti itu, mungkin orang yang kita kunjungi itu kurang nyaman atau jadi tidak suka dengan datangnya kita ke rumah seseorang itu. Selanjutnya, ada pengertian etika luar negeri. Etika di luar negeri adalah perilaku yang sesuai dengan norma, adat, dan budaya negara lain saat kita berkunjung atau tinggal di sana. Contohnya, seperti kita sedang traveling ke luar negeri, di sana kita harus mengikuti aturan atau norma yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, ada etika berkendara. Etika berkendara adalah tata krama dan perilaku yang mencerminkan kedisiplinan serta tanggung jawab di jalan raya. Contohnya gini ya, kita sedang menggunakan berkendara, contohnya motor ya, karena di kehidupan kita banyak sekali yang berkendara motor, apalagi di usia kita. Nah, di jalan raya kita harus tahu tata krama menggunakan motor, tidak hanya asal-asalan menggunakan, apalagi kita menggunakan knalpot yang bising yang mengganggu orang lain. Terus juga menggunakan kecepatan yang sangat tinggi di saat macet, itu kan mengganggu ya kenyamanan setiap pengguna sepeda motor yang lain, seperti itu. Selanjutnya, ada nilai-nilai yang terkandung di dalam etika sosial, etika bertamu, etika luar negeri, dan etika berkendara. Yang pertama, ada nilai yang terkandung di dalam etika sosial, yaitu ada nilai sopan santun, empati, menghargai waktu, dan menghargai perbedaan. Yang kedua, ada etika bertamu. Nilai yang terkandungnya yaitu sopan santun, sama ya, menghormati privasi orang lain, dan menghargai waktu. Selanjutnya ada etika luar negeri. Yang pertama, nilai yang terkandungnya menghormati perbedaan budaya. Yang kedua, menghargai aturan dan hukum setempat. Yang selanjutnya, menjaga komunikasi. Dan yang terakhir, adaptif dan terbuka. Yang terakhir, ada nilai yang terkandung di dalam etika berkendara. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, kepedulian sosial. Selanjutnya, ada prinsip etika bertamu. Yang pertama,
datang pada waktu yang tepat, tidak terlalu malam, tidak terlalu pagi. Kita harus mengetahui bahwa ketika kita bertamu, tidak asal-asal bertamu, kecuali kondisinya yang urgent atau darurat. Kita bisa kapan saja ya ke rumah orang itu ketika kita darurat sekali. Tetapi jika tidak darurat, disarankan untuk datang dengan waktu yang stabil atau tidak mengganggu orang sedang istirahat atau orang sedang melakukan aktivitas. Yang kedua, mengetuk atau memberi salam ketika masuk. Nah, sebelum kita masuk ke rumahnya, dibiasakan untuk mengucapkan salam atau mengetuk pintu sebelum orang rumah itu keluar. Yang ketiga, tidak berlama-lama jika tuan rumah sedang sibuk. Jadi, ketika melihat orang yang mempunyai rumahnya itu sedang banyak aktivitas atau sedang sibuk, disarankan kita bertamu secukupnya atau tidak terlalu lama. Karena jika kita terlalu lama, mungkin orang tersebut ngerasa canggung untuk bilang ke kita. Nah, maka dari itu kitanya yang harus tahu atau kita harus mengerti keadaan orang rumah seperti apa. Selanjutnya, menjaga tutur kata dan tidak mencampuri urusan pribadi. Nah, jika di rumah tersebut sedang ada masalah, sebaiknya kita tidak ikut campur dan sebaiknya kita pulang saja dari rumah tersebut supaya tidak mengganggu privasi orang rumah. Selanjutnya, berpamitan dengan sopan. Nah, kita harus berpamitan ketika mau pulang, jangan pas kita kayak pulang tiba-tiba langsung pulang aja gitu ya. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam etika luar negeri. Yang pertama, pahami budaya dan kebiasaan negara. Misalnya, cara memberi salam, berpakaian, atau makan di negara tersebut. Yang kedua, tunjukkan rasa hormat terhadap hukum dan peraturan setempat. Jadi kita harus mematuhi hukum atau peraturan di negara tersebut. Selanjutnya, gunakan bahasa dengan sopan, hindari gestur tubuh yang menyinggung. Yang terakhir, hormati perbedaan agama dan pandangan sosialnya. Selanjutnya, ada contoh etika berkendaraan. Yang pertama, mematuhi rambu-rambu lintas. Jadi kita tidak boleh menerobos rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, tidak menggunakan HP saat berkendara, karena jika saat berkendara kita menggunakan handphone, bisa jadi kita kecelakaan karena tidak fokus dalam mengemudi. Selanjutnya, menghormati pejalan kaki dan penggunaan jalan lain. Nah, seperti sekarang ya, misalnya di lampu merah, itu sedang merah si lampunya, otomatis orang yang berkendara harus berhenti ya. Tetapi banyak sekali orang yang menerobos itu, makanya si pejalan kaki itu sulit untuk jalan. Harusnya ketika rambu-rambu lalu lintas warna merah ada, si pejalan kaki jalan kan. Tetapi saat ini tuh masih banyak orang yang menerobos lampu merah yang disebabkan si orang yang mau nyebrang itu kesusahan. Selanjutnya, tidak menyerobot antrian. Yang selanjutnya, menggunakan helm dan sabuk pengaman. Nah, banyak sekali orang yang tidak mematuhi peraturan berkendara. Contohnya tidak menggunakan helm. Banyak sekali yang seharusnya menggunakan helm itu untuk keamanan diri pribadi, malah tidak digunakan. Selanjutnya, tidak membunyikan klakson berlebihan. Contohnya seperti banyak orang yang rolling kalau anak zaman sekarang mah. Nah, di saat rolling itu mengganggu kenyamanan masyarakat karena keberisikan, ketambah si knalpotnya bising, terus klaksonnya nyala terus. Banyak sekali orang yang seperti itu. Makanya kita tidak boleh melakukan atau membunyikan klakson berlebihan atau secukupnya saja ketika waktunya diklakson saja. Nah, di sini ada tambahan hubungan etika sosial dengan Pancasila. Etika sosial sejalan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil beradab itu kita harus diperlakukan sama adil, tidak dibeda-bedakan. Terus juga yang keempat sama ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, menerapkan etika sosial berarti mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan etika sosial. Yang pertama, tujuannya agar terciptanya kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan beradab. Yang kedua, ada tujuan etika bertamu. 1. Menjaga keharmonisan hubungan sosial. Yang kedua, menghormati privasi dan kenyamanan tuan rumah. Yang ketiga, membentuk sikap sopan dan santun. Yang keempat, menciptakan suasana pertemuan yang nyaman. Nah, di sini ada tujuan etika luar negeri, yaitu menunjukkan citra positif bangsa dan membangun hubungan internasional yang baik. Terus juga ada tujuan etika berkendara. Yang pertama, menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Yang ketiga, mengurangi resiko kecelakaan. Yang keempat, menghormati hak pengguna jalan lainnya. Yang kelima, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang keenam, mencegah pelanggaran hukum lalu lintas. Yang ketujuh, membangun budaya berkendaraan yang sopan dan beretika. Dan yang kedelapan, meningkatkan kenyamanan dan keamanan selama perjalanan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari materi ini, yaitu etika sosial menjaga keharmonisan hubungan antar individu, etika bertamu menunjukkan penghargaan terhadap tuan rumah, etika luar negeri mencerminkan citra bangsa, etika berkendaraan mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan etika sosial, kita ikut membangun masyarakat yang beradab dan berkarakter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang jelas dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.